Halo semua, balik lagi ke channel kita. Kali ini kita akan menceritakan tentang mitos asal-usul ikan patin menurut orang Melayu. Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda dari bangsa Melayu yang bernama Awang Gading. Pemuda ini merupakan pemuda yang sangat tergolong mapan dan juga sudah berumur. Akan tetapi ia belum juga memiliki seorang istri. Pada suatu hari ia dan memiliki hobi memancing. Kemudian ia pergi ke sungai untuk memancing ikan, sama seperti masyarakat pada umumnya. Dengan asiknya ia memancing ikan dengan mendapatkan beberapa ekor ikan dari hasil pancingannya. Kemudian setelah ia lelah, ia berniat pulang ke rumahnya. Ketika berniat pulang ke rumahnya, ia mendengar suara tangisan bayi. Kemudian ia menghampirinya. Kemudian dari kejauhan, ia melihat di tepian sungai ada seorang bayi. Kemudian ia mendekatinya dan ia membawa pulang bayi tersebut. Yang ia lihat dan ia bawa bayi tersebut merupakan bayi perempuan. Akan tetapi ia tidak langsung pulang ke rumahnya. Ia menuju rumah ketua adat atau petua di kampung halamannya. Kemudian ia bertanya kepada ketua adat, apakah boleh saya merawat bayi ini? Karena ia menemukannya di tepian sungai, di tempat ia memancing. Kemudian petua adat tersebut pun berkata, bawalah dan rawatlah dia, dan jadikan ia seperti anakmu sendiri. Mudah-mudahan penghuni sungai dan alam semesta merestuimu dan menginginkan ia menjadi anakmu. Kemudian Awang Gading pun pulang ke rumahnya. Kemudian ia mengundang beberapa masyarakat di sana, termasuk ketua adat. Kemudian para petua-petua di sana pun berkumpul di rumahnya Awang Gading. Karena Awang Gading mengadakan syukuran sekaligus mengadakan atau memberikan nama pada bayi yang ia temukan. Dengan gembiranya masyarakat di sana, termasuk Awang Gading. Kemudian Awang Gading pun memberi nama bayi tersebut dengan nama Dayang Kamunah. Kemudian ia merawat anaknya sampai akhirnya ia tumbuh menjadi anak seperti pada masyarakat umumnya, seperti anak-anak pada umumnya. Akan tetapi anak ini memiliki satu keanehan. Ia tidak pernah tertawa. Anak ini memiliki wajah yang sangat cantik di antara anak-anak lainnya. Akhirnya ia tumbuh menjadi anak yang dewasa. Dan ayahnya, Awang Gading, sangat senang dan sangat menyayangi anaknya. Pada suatu hari, anaknya Awang Gading melihat seorang pemuda yang sangat gagah dan perkasa. Kemudian
Dayang Kamunah pun akhirnya jatuh cinta kepada pemuda tersebut. Begitu pula dengan sang pemuda itu. Singkat cerita, akhirnya sang pemuda tersebut yang bernama Awang Usop pun melamar anaknya Awang Gading. Karena Awang Gading mengetahui anaknya sangat mencintai pemuda tersebut yang bernama Awang Usop. Kemudian Awang Gading pun menerima lamaran sang pemuda tersebut. Akhirnya tidak beberapa lama anaknya Awang Gading pun hamil. Akan tetapi setelah kehamilan anaknya, Awang Usop pun akhirnya menghadap Yang Maha Kuasa. Setelah kepergian Awang Usop, anaknya Awang Gading sangat sedih ditinggal pergi seorang ayah yang sangat menyayanginya. Kesedihannya pun akhirnya berlarut-larut sehingga membuat suaminya Awang Usop pun akhirnya pun bersedih dan berusaha menghibur istri tercintanya. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya Dayang Kamunah melahirkan beberapa anak kembar, yaitu sebanyak 5 anak kembar. Akhirnya dengan kesibukannya Dayang Kamunah akhirnya hilang rasa sedih karena ditinggal oleh ayahnya. Kemudian ia sibuk merawat anak-anaknya dan ia melupakan kesedihannya. Akan tetapi selama merawat anak-anaknya dan anak-anaknya pun tumbuh menjadi anak-anak yang sangat lucu. Tetapi sang suami akhirnya sangat penasaran dengan sikap istrinya. Segitu lucunya anak-anaknya, akan tetapi Dayang Kamunah tidak pernah tertawa sekalipun dan tidak pernah mau tertawa. Akhirnya pada suatu hari Awang Usop berkata kepada istrinya Dayang Kamunah, "Kali ini saya memohon kepadamu, wahai istriku tercinta, maukah engkau ketawa sedikit saja, sekali saja? Jika engkau tidak mau ketawa demi aku, saya mohon, maulah engkau ketawa demi anak-anak kita. Kali ini saja." Dengan muka yang sedih, akhirnya Dayang Kamunah pun mengabulkan permintaan suaminya. Akhirnya ketika ia melihat kelucuan anak-anaknya, Dayang Kamunah pun ketawa dan mengabulkan permintaan suaminya dan juga anak-anaknya. Setelah Dayang Kamunah ketawa, akhirnya suaminya Awang Usop melihat ada insang yang keluar dari mulutnya. Setelah ada insang tersebut, Dayang Kamunah pun berlari dengan sekencang-kencangnya menuju sungai. Kemudian ia turun ke sungai dan Dayang Usop atau Awang Usop pun datang menghampiri istrinya Dayang Kamunah yang sudah berubah menjadi seekor ikan yang sangat licin dan sangat mulus.
Kemudian ikan tersebut pun berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, Awang Usup, ini adalah perjumpaan terakhir kita, dan saya bermohon kepadamu untuk menjaga dan merawat anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Dan saat ini dan detik ini, mohon hilangkan kesedihanmu untuk diriku. Selamat tinggal suamiku, Awang Usup." Kemudian ikan tersebut pergi meninggalkan suaminya. Dan ketika itu masyarakat di sana pun akhirnya menamakan ikan tersebut dengan sebutan ikan patin. Dan mulai saat itu banyak di kalangan masyarakat tersebut tidak makan ikan patin karena mereka mengetahui bahwa ikan patin tersebut jelmaan dari istrinya Awang Usup. Demikianlah mitos tentang cerita ikan patin. Semoga bisa terhibur, dan jangan lupa untuk di-subscribe serta tunggu mitos-mitos selanjutnya. Terima kasih.